Budiman Sujatmiko, aktivis 98, elit partai dari PDI Perjuangan. Kok tiba-tiba dia mendukung Bapak Prabowo Subianto di pemilu 2024 mendatang? Ada apa dengan Budiman Sujatmiko? Bagi sebagian kalangan, mereka menilai bahwa seorang Budiman Sujatmiko adalah manusia pengecut, manusia yang tidak punya etika, manusia yang tidak punya tata krama. Padahal Budiman Sujatmiko adalah seorang public figure yang sangat diseganin dan sangat dihormati. Kenapa sih dia sebelum mendukung Bapak Prabowo Subianto terlebih dahulu mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Di manakah etika baiknya itu? Di manakah kualitas tata krama dari seorang Budiman Sujatmiko? Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin mempersembahkan kepada para pemirsa sekalian untuk menjawabi alasan apa seorang Budiman Sujatmiko kok tiba-tiba mendukung Bapak Prabowo Subianto. Padahal yang semestinya beliau adalah kader PDIP, elit partai dari PDIP, yang sudah selayaknya harus mendukung Bapak Ganjar Pranowo. Mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video yang akan saya hadirkan ke hadapan pemirsa sekalian. Selamat menyaksikan. Pada waktu saya bertemu beliau pertama kali tanggal 18 Juli di Jalan Kertanegara, saya memang dipanggil tapi secara informal oleh Pak Hasto, oleh Pak Sekjen, oleh Pak Komarudin Watubun, tidak pernah sesuatu yang mengobrol. Tapi apakah ini juga akan saya dapat sesuatu, saya nggak tahu ya. Kalau memang itu terjadi ya tentu saja, baik itu undangannya formal dengan surat resmi atau informal, saya akan. Tapi sampai hari ini, setidaknya sampai jam ini, nggak tahu besok ya tentu saja kalau ada ya saya akan datang, dan itu kewajiban saya. Dan jika memang ada sanksi untuk saya berharap apa yang saya lakukan bisa menjadi bahan diskusi. Apakah argumentasi saya benar? Jika kemudian membuat partai bisa memutuskan bahwa kita harus katakan beraliansi strategis dengan Gerindra misalnya gitu, bisa aja kesimpulan begitu. Sehingga saya tidak dikatakan terlalu salah, karena itu pada akhirnya partai katakanlah mengambil kesimpulan dengan argumentasi saya ketika saya diwawancara, ketika saya pidato kemarin, ketika wawancara saya dimuat oleh media teman-teman akibat wawancara, kemudian partai yakin kira-kira ada dengan kesalahan dan kekeliruannya Budiman ada dengan maka tidak kita pertimbangkan untuk membangun aliansi strategis dan Gerindra, misal seperti itu. Sehingga kemudian tindakan saya ya salah, tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu, dan saya masih percaya partai saya akan mengambil juga pilihan itu salah satunya. Namun jika misalnya yang saya katakan ini salah, keliru, ya dengan berhati, seandainya saya secara administratif dicabut keanggotaan saya, tentu saya sangat sedih. Tapi yakinlah yang terserabut dari saya hanya status administratif saya sebagai seorang kader nasionalis Soekarnois. Tapi saya sendiri sebagai seorang nasionalis Soekarnois tentu tetap ada. Budiman Sujatmiko, aktivis Prodem zaman Orde Baru, kawan lama yang sama-sama berjuang dengan kita cukup lama pernah jadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Kemarin menyatakan deklarasi mendukung pencalonan salah satu bakal calon presiden. Hebat, luar biasa.
Jadi sekarang Budiman yang aktivis berubah menjadi ahli kosmetik, ya, ahli oplas, yang tugasnya membedaki muka calon yang didukung supaya terlihat kinclong dan bagus di mata masyarakat atau katakanlah penggemar Budiman. Satu lagi tugasnya apa? Tugasnya jadi deterjen untuk membersihkan rekam jejak, pelanggaran HAM dan masa lalu yang terus membebani calon yang didukung. Budiman tahu bahwa di PD Perjuangan berlaku fatsun aturan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi bahwa demokrasi individu berakhir ketika pemimpin DPP dan partai mengambil keputusan. Kader yang menyimpang dari aturan itu secara langsung dikenakan sanksi pemecatan, ya. Tidak ada itu proses-proses seperti yang Anda bilang, dipanggil, peringatin, tidak ada itu barang, ya, karena Anda sudah jelas mendeklar. Tetapi pinternya Budiman mau main sandiwara. Saya nggak mau mundur, saya sedih. Dia inginnya supaya PDI pecat saja. Maksudnya apa? Mau main sinetron, playing victim, supaya dia harganya naik di mata kelompok atau capres yang didukung. Dari zero menjadi hero, ya, martir untuk memperjuangkan sesuatu. Banyak banget alasan luput, mulai dari persatuan kaum nasionalis, lalu kepemimpinan strategi, lalu lebih berat berkawan daripada berlawan. Udahlah bullshit. Kita tahu siapa Anda punya banyak masalah di bidang keuangan, Anda punya ambisi. Padahal bertahun-tahun kita banyak mengurus Anda, sekjen masuk, utang-utang Anda tidak beresin yang begitu besar, miliaran, tapi ya ternyata tidak ada artinya buat Anda. Anda datang ke sekjen minta kursi menteri, kalau Pak Ganjar menang, tentu saja kena kaget. Karena tidak ada yang bisa menggaransi itu, bahkan Ibu Megawati. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif presiden. Dan Anda kemudian marah dan pergi ke seberang lalu ditawarin jadi menteri atau wakil presiden, silakan. Tetapi ini harusnya jantan dong, ya, mundur dari PD Perjuangan, jangan playing victim. Itu sangat tidak etis. Oke kawan, kasihan kami melihat Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan berhasil, ya, jadi menteri atau wakil presiden. Dan kami dengar kabar-kabarnya nih, katanya Ketua Prabu itu dapat proyek dari Kemenhan 209. Betul nggak itu? Saya sebagai teman prihatin kalau itu tidak benar. Kalau benar bagus, kerjakan dengan baik, jangan bermasalah hukum, dan mudah-mudahan itu membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah. Ya bro? Tapi kalau itu fitnah, kasih tahu supaya saya ikut mengklarifikasi. Semoga Anda berhasil, semoga jadi menteri atau wakil presiden. Tapi mundur ya, biar etis, biar jantan dan satria. Mereka. Saya kalau mikirin Budiman, dari dulu prinsip berjuang kita adalah bersama atau tidak dengan Budiman kita akan tetap berjalan. Gampang aja. Banyak yang menolak, banyak yang kecewa, tapi saya nggak mau mikirin itu. Pertarungan politik kita tinggal 199 hari, saya mau fokus di situ aja. Ya kalau saya baca dari media, ya saya nonton televisi segala macam, ya masih ada banyak nyawa yang belum bisa dipertanggungjawabkan dari proses reformasi kemarin kan. Semua ini kulaporkan kepada Pak Jokowi atau sudah direncanakan? Ya saya rencana juga saya akan dipanggil katanya kan 15 Agustus ya, lama sekali untuk diingatkan kira-kira gitu ya. Tapi saya sih merencanakan bertemu dengan elit partai segera, nggak usah lama-lama. Nah, dipanggil ke Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi maksudnya. Iyalah, saya pengen melaporkan. Melaporkan. Iyalah, harus melaporkan. Tapi tentu saja saya harus melaporkan ke partai dulu dong. Walaupun saya nggak diutus ya. Nah, gimana mau melaporkan lawang itu panggilanmu bukan untuk laporan itu tapi mau diadili kayaknya? Tapi diadili nggak apa-apa. Nah, tapi sekaligus laporan. Tapi terlalu lama bahasa itu. Jadi kayak nggak niat ngadilinya. Masa ngadilinya lama banget, kasusnya lama. Jadi maunya kapan? Ya, saya pengen ketemu untuk ngomongin secepatnya tentang agendanya, bahwa sekali satu diadil bagus-bagus saja. Tapi katanya saya akan dipanggil 15 Agustus.
untuk ditanyai, ditegur, kira-kira begitu. Kan lama. Sementara ada hal substantif yang menurut saya perlu saya diskusikan. Kalaupun nggak laporan, saya diskusikan lah dengan Mbak Puan kah, dengan Pak Sekjen kah, dengan Mas Pacul kah, dengan Ibu kah, atau dengan siapa? Kamu menginginkan itu. Oh iya dong. Oke. Kalau dianggap apa yang saya sampaikan penting, kalau ya ternyata saya dianggap pentingnya adalah untuk sekedar ditegur, ya nggak ada masalah juga. Artinya kan saya punya dua arti nih, sebagai orang yang pelanggar disiplin dan sebagai orang yang membawa pesan. Kira-kira gitu. Kalau kemudian risikonya sampai pada tingkat yang optimal, misalnya Dio dipecat atau gimana? Saya, pertama PDI Perjuangan bukan partai naif. Oke. Bukan partai naif. Jawaban yang bagus nih menurut saya. Apa? Jawaban yang bagus menurut saya. Tapi kalaupun dipecat, pertama saya hanya dicabut status administratif saya sebagai anggota partai. Tapi sebagai Soekarnois, sebagai Marhaenis, itu sudah ada juga saya SMP. Pertanyaan saya pada poin yang terakhir ini nggak berlebihan loh bro. Karena menurut saya berlebihan apa ya? iya makanya karena apa yang kau lakukan ini adalah karena you bukan elit, you bukan pengurus dan tidak diutus untuk itu, tapi mengambil porsi yang besar seperti yang dilakukan oleh Effendi Simbolon gitu ya. Pada saat partaimu dalam hal ini PDIP sedang menyusun strategi dan skenario untuk kemudian memenangkan pertarungan. Termasuk kemenangan atas Prabowo misalnya kalau mereka tidak bersatu. Oh iya. Itu yang saya maksud gitu loh. Tapi sekali ini saya katakan PDI Perjuangan tidak senang itu. Ya. Jikapun harus dipecat, sekali lagi hanya status administratif saya sebagai orang nasionalis, tapi status ideologi saya sebagai murid Bung Karno gak bisa diambil dari dompet saya kartunya. Biasa mengambil seseorang pun. Hari ini saya katakan Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Indonesia. Mudah-mudahan saya akan juga adegan ini bisa terjadi. Yesus jadi pasal ini, saudara. Tapi ini membuat saya semangat. Terima kasih. Aktivis 98 Budiman Sujatmiko sudah resmi menyatakan dirinya mendukung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024 nanti. Selamat ya kepada Pak Prabowo Subianto, akhirnya mendapat dukungan kembali nih dari aktivis 98. Pastinya dengan harapan ambisi Anda selama ini untuk menjadi presiden ini dapat berjalan mulus ya. Karena mungkin dengan merapatnya para aktivis 98, isu pelanggaran HAM Anda tenggelam dengan sendirinya, begitu kan? Dan kepada Bang Budiman Sujatmiko, ya, Anda adalah salah satu orang yang selama ini saya kagumi, yang saya idolakan. Bahkan saking saya mengagumi Anda, pola pikir Anda, cara berpolitik Anda itu menjadi contoh buat saya loh. Gitu. Selain itu Anda juga saya anggap orang yang memiliki idealisme, memiliki prinsip, ketegasan, Soekarnois. Tapi ternyata semua itu salah gitu ya. Saya nggak marah kepada Anda yang mendukung Pak Prabowo Subianto, saya nggak kecewa sama sekali. Saya lebih tepatnya marah kepada diri saya sendiri, kecewa kepada diri saya sendiri. Kenapa? Iya, karena selama ini ternyata saya sudah salah mengidolakan orang. Saya sudah salah mengagumi seseorang, di mana selama ini saya kerap kali menjelaskan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, bahkan kepada anak saya sendiri, siapa sosok Budiman Sujatmiko yang bisa dijadikan contoh. Ternyata, mohon maaf, sekarang di mata saya secara pribadi, Budiman Sujatmiko tidak lebih hanya seorang pecundang. Ya, saya katakan seorang pecundang di mata saya secara pribadi. Kita ketahui ya, Budiman Sujatmiko ini adalah salah satu tokoh 98 yang sangat frontal, ya, aktivis 98 yang sangat frontal mengkritisi
terkait pelanggaran HAM penculikan di 98. Tetapi tiba-tiba dia mendukung Pak Prabowo Subianto. Betul Bang Budiman Sujatmiko, dalam berpolitik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi, tetapi kepentingan yang abadi itu sangat betul sekali. Tetapi bukan artinya karena sebuah kepentingan jugalah Anda harus memakan muntah Anda sendiri, menjilat ludah Anda sendiri, Bang Budiman Sujatmiko. Saya ingat pada tanggal 13 Mei 2019 Anda pernah mengatakan bahwa yang mendukung Prabowo adalah orang-orang bodoh. Yang artinya saat ini Anda adalah bagian dari yang bodoh tersebut. Dan 22 Mei 2019 Anda pun pernah mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah produk gagal Indonesia, yang artinya seorang Budiman Sujatmiko saat ini adalah sudah mendukung produk gagal Indonesia. Mohon maaf, saya hanya mengutip dari bahasa dari statement Anda ya Bang Budiman Sujatmiko. Dan di sini pun saya baru tahu ternyata Anda itu bukan seorang gentleman ya. Kenapa saya katakan Anda bukan seorang gentleman? Seharusnya jika Anda paham, Anda ini sekarang ini menjadi kader dari PDI Perjuangan, dan Anda tahu siapa capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jika Anda ingin mendukung Pak Prabowo Subianto, maka seharusnya dengan gentleman, dengan sikap yang keberanian Anda sebagai seorang laki-laki, Anda menyatakan diri dulu untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, baru Anda mendukung dan mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Bukan seperti ini. Anda masih di PDI Perjuangan tapi Anda mendukung capres lain. Padahal gitu ya, seharusnya Anda lebih paham lah ya tentang visi misi ADART kode etik di dalam partai PDI Perjuangan. Tapi ternyata Anda seperti ini. Walaupun Anda katakan bahwa Anda mendukung Pak Prabowo Subianto bukan atas nama partai, tapi ingat satu hal, bahwa Anda adalah kader dari PDI Perjuangan, Bang Budiman Sujatmiko. Itulah yang saya katakan, Anda tidak gentleman ya. Anda udah nggak gentleman. Terus Anda makan muntah Anda sendiri, Anda jilat ludah Anda sendiri. Miris ya, seperti ini sosok Budiman Sujatmiko. Dan buat pendukung Pak Ganjar Pranowo, kita nggak perlu takut ya. Yang katanya justru dengan bergabungnya Budiman Sujatmiko ke Pak Prabowo Subianto justru akan menaikkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Justru itu hal yang salah menurut saya secara pribadi. Justru disinilah kesempatan kita sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo untuk benar-benar turun ke akar rumput, main ke akar rumput, jelaskan kepada mereka ke akar rumput. Kenapa tiba-tiba aktivis 98 yang selama ini dengan frontal meneriakan penculikan pelanggaran HAM tiba-tiba bisa merapat mendukung, mendeklarasikan seseorang yang jelas-jelas terlibat di 98. Ini ada apa? Disinilah kita bisa jelaskan kepada masyarakat bahwa yang merapat kepada Prabowo Subianto adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan orang-orang pecundang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, bukan berdiri atas nama rakyat Indonesia. Disinilah waktu kita untuk menjelaskan, saatnya kita untuk menjelaskan ke akar rumput. Oke, tetap semangat buat semua pendukung Pak Ganjar Pranowo. Optimis bahwa Ganjar Pranowo akan menjadi penerus Jokowi dan menang menjadi RI 1 di 2024 nanti. Salam NKRI. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika mendengar hujatan dari netizen, bahkan dari elit-elit partai, dari kader-kader partai, saya sendiri baru tahu tentang siapa itu Budiman Sujatmiko yang sesungguhnya. Terang-terangan mereka mengatakan bahwa Budiman Sujatmiko adalah sosok manusia pecundang. Tentu ini sangat memalukan. Di satu sisi saya menilai bahwa seorang Budiman Sujatmiko ketika dia mendukung Bapak Prabowo Subianto, artinya bahwa dia sedang memakan muntahnya sendiri
atau dia sedang menjilati ludahnya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena seorang Budiman Sujatmiko, kita ketahui, kita belajar dari sejarah tentang kegiatan-kegiatan atau tentang perjuangan dari aktivis 98. Budiman Sujatmiko ini adalah salah satu sosok figur yang sangat lantang memperjuangkan, menyuarakan tentang hak-hak asasi manusia, tentang pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1998 itu. Namun, hanya karena demi ambisi pribadinya, demi ambisi politiknya, dia rela untuk menjilati ludahnya sendiri. Saya setuju ketika Budiman Sujatmiko dicap oleh sesama kader partainya bahwa dia adalah manusia pecundang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di era digital ini, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tetapi rekam jejak sejarah masa lalu akan terus disuarakan dengan begitu mudah. Media sosial merupakan salah satu akses bagaimana kita menyuarakan, bagaimana kita membuka kembali lembaran-lembaran masa lalu yang pernah dilakukan oleh pribadi atau individu tertentu. Mungkin pendukung dari Bapak Prabowo Subianto akan berpikir bahwa ketika seorang aktivis 98 seperti Budiman Sujatmiko mendukung atau mendeklarasikan dirinya kepada Prabowo Subianto, ini adalah satu peluang untuk menghapus jejak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto di tahun 1998 itu atau di era Orde Baru dulu. Tetapi bagi saya secara pribadi tidak segampang itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak segampang itu. Rakyat Indonesia sudah tahu siapa itu Bapak Prabowo Subianto. Rekam jejak masa lalu dari seorang Prabowo Subianto itu memang sangat beringas, sangat kejam. Sehingga kita jangan heran ketika orang-orang tua kita berbicara tentang nama dari seorang Prabowo Subianto, bulu badannya pasti langsung merinding. Karena beliau ini adalah manusia yang menurut sejarahnya sangat-sangat kejam. Saya yakin dan percaya, apapun yang dilakukan oleh seorang Budiman Sujatmiko untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto, rakyat Indonesia mungkin sudah lebih pintar dari itu semua. Menurut Budiman Sujatmiko bahwa dia lebih mementingkan kepentingan daripada hal-hal lain. Padahal rakyat Indonesia sudah tahu siapa itu Budiman Sujatmiko yang sesungguhnya dan siapa itu sosok calon presiden yang bernama Bapak Prabowo Subianto ini. Ini adalah pembelajaran penting untuk kita semua, agar kita harus tetap berhati-hati, tetap waspada dalam menyambut pesta pemilu di tahun 2024 nanti. Saya yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas. Kita sudah bisa mampu untuk melihat figur-figur calon presiden
yang akan berlaga di pemilu 2024 nanti. Rekam jejak yang dilakukan oleh capres-capres ini harus kita pelajari secara detail mungkin, agar kita tidak terjebak atau terantuk atau mengulang kembali peristiwa-peristiwa kelam yang pernah terjadi di zaman Orde Baru itu. Mari, tak pernah bosan saya mengajak kepada para pemirsa sekalian. Mari kita tetap gunakan suara hati kita, gunakan akal sehat kita. Jangan pernah kita mengikuti rekam jejak yang ditunjukkan oleh seorang Budiman Sujatmiko ini. Salam waras untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.